Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan saya, Vita Permatasari. Kali ini kita akan belajar fisika tentang momentum sudut. Ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa masing-masing ya. Silahkan kalian bisa lihat video berikut ini, cekidot. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, apa itu sih momentum sudut? Nah, momentum sudut didefinisikan sebagai perkalian antara momen inersia dan kecepatan sudut. Jadi secara matematis dapat dituliskan L sama dengan I dikali omega ya. Untuk L itu sendiri adalah momentum sudut, I adalah momen inersia, omega itu apa? Kecepatan sudut ya. Kalian bisa lihat gambarnya di sini ya. Ini sama seperti kemarin ya, momen inersia dan momen gaya. Nah, untuk arah tunjuk ibu jari menyatakan arah momentum sudutnya. Ini untuk keempat jarinya menyatakan arah rotasinya. Seperti itu ya. Jadi momentum sudut juga memiliki arah ya, termasuk besaran vektor. Masih menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jika lengan torsi dan kecepatan linier diketahui, maka ya, jadikan L tadi sama dengan I dikali omega. Untuk mengingat boleh L sama dengan U ya, U sama dengan mr kuadrat dikali V per R. Ya, jadi untuk omega sendiri ya, kecepatan sudut itu V dibagi R ya. Nah, sedangkan momen inersia M dikali R kuadrat. Jika kita hitung ya, jadi M-nya tetap di sini R kuadrat, di sini ada R, berarti bisa dicoret satu ya, tinggal R saja, V-nya tetap. Jadi untuk momentum sudut L itu juga bisa sama dengan M dikali R dikali V, seperti itu ya. Momentum sudut merupakan besaran vektor karena memiliki besar dan arah. Arah momentum sudut dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan ya, seperti yang udah saya katakan tadi. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ini salah satu contohnya adalah orang yang sedang menari balet. Ya, ini menari balet. Dengan tangan dilentangkan, dengan tangan tidak dilentangkan, ini nanti akan berbeda. Ini termasuk hukum kekekalan momentum sudut, di mana jika tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada suatu sistem yang mengalami gerak rotasi ya, sigma to luar, maka momentum sudut sistem selalu tetap ya, atau sigma L sistem sama dengan 0 ya, karena tetap. Di sini momen inersianya besar, omeganya kecil. Ya, jadi kenapa di sini momen inersianya besar? Di sini ada lengannya ya, lengannya. Jadi sebagai penyeimbang. Kemudian di sini momen inersianya kecil, omeganya yang besar. Jadi lengannya kan tidak dilentangkan lagi. Nah, jadi dia berputarnya lebih cepat. Seperti itu ya. Jadi untuk L1 sama dengan L2 itu bisa dituliskan I1 omega 1 sama dengan I2 omega 2 ya, karena di sini sigma L sistem sama dengan 0. Jadi nilai L1 dan L2 adalah sama ya. Ini contoh lain juga, ini ketika orang ya tangannya dilentangkan, dia muter-muter, dengan tangannya tidak dilentangkan dia berputar ya. Ini sama seperti yang menari balet. Jadi ketika momen inersia besar ya di gambar A, momen inersia besar, kecepatan sudut kecil ya. Jadi ini kan momen inersia berada di tangannya ya ini. Kemudian yang gambar B, momen inersia kecil karena tangannya tidak dilentangkan, kecepatan sudutnya yang besar, dia muternya lebih cepat. Untuk menggelinding ya, ini contohnya ada roda menggelinding
Menggelinding merupakan perpaduan gerak translasi dan rotasi sebuah benda ya tanpa selip. Dalam melakukan gerak menggelinding dibutuhkan gaya gesek antara benda dengan permukaan. Jika tidak ada gaya gesek, maka benda tersebut akan tergelincir atau selip. Ya, benda hanya melakukan gerak translasi. Jadi kalau misal tanpa gaya gesek ya, ini bannya udah gundul, pasti dia akan terpleset. Nah, contohnya ini kalian bisa lihat ada gambar roda dengan arah geraknya ya. Ini omeganya, kecepatan sudutnya. Terus di sini ada kecepatan translasinya ya, dengan gaya ke kanan, gaya normal ke atas. Dan yang ke kiri ini ada gaya gesek. Sedangkan ke bawah ini ada W ya, W sama dengan M dikali G ya. W itu apa? Gaya beratnya. Sedangkan untuk energi kinetik rotasi ya, ketika sedang menggelinding, benda memiliki energi kinetik yang terbagi jadi dua ya, energi kinetik rotasi dan translasi. Kalau yang translasi itu yang sudah kita kenal pada umumnya, EK ya sama dengan setengah dikali mv kuadrat ya. Setengah dikali massa dikali kecepatan dikuadratkan. Dan sedangkan untuk yang EK rotasi itu setengah dikali I omega kuadrat ya, setengah IU ya. Kalau misal untuk mengingat bisa seperti itu ya. Jadi kalau di rotasi bedanya ini menggunakan kecepatan sudut dan momen inersia seperti itu ya. Jadi energi kinetik totalnya dapat dituliskan EK translasi ditambah EK rotasi ya. Jika resultan momen gaya luar yang bekerja pada benda sama dengan 0 ya, tidak ada momen gaya luar yang bekerja pada benda, pada gerak rotasi tersebut berlaku hukum kekekalan energi mekanik seperti itu ya. Jadi di sini ada EK total, EK translasi ditambah EK bisa dituliskan delta EP sama dengan delta EK translasi ditambah delta EK rotasi. Seperti ini ya. Kita lihat ke contoh soal. Suatu partikel bermasa 2 kg berotasi dengan kelajuan sudut 4 radian per sekon. Jari-jari lintasan partikel tersebut adalah 1 meter. Ini 1,0 ya. Momentum sudut partikel tersebut adalah, nah yang ditanyakan momentumnya. Gimana caranya? Kita tulis dulu diketahuinya massa partikelnya 2 kg, kelajuan sudutnya atau kecepatan sudutnya 4 radian per sekon, jari-jarinya 1 meter. Nah, yang ditanyakan momentum sudutnya L. Kita coba jawab ya. I sama dengan, jadi sebelum kita mencari L ya, tadi kan L sama dengan IU gitu ya. Kita cari I-nya dulu. I-nya gimana? MR kuadrat. Massanya sudah ada, R-nya juga sudah ada. Jadi 2 dikali 1 kuadrat. Berapa? 2 ya, 2 dikali 1 kuadrat. 1 dikuadratkan kan 1. 2 dikali 1, 2 kg meter persegi ya. Sedangkan untuk mencari L-nya, nah, maka momentum sudut partikelnya ini ya, IU 2 dikali 4 ya. Ini kan kecepatan sudutnya 4. 2 dikali 4 8. Nah, momentum sudut partikelnya adalah 8 kg meter persegi per sekon. Paham ya sampai sini? Misal, kita tanyakan energi kinetik rotasi. Nah, berarti tinggal ditulis EK sama dengan I omega kuadrat IU. Bedanya ini IU-nya kuadrat ya. Omeganya 4, tadi I-nya 2. Berarti EK-nya 2 dikali 4 kuadrat. Berapa? 2 dikali 6
ya. 16 dikali 2 32 ya. Jadi 32 kilogram meter kuadrat per kuadrat ya, seperti itu ya. Jadi sekarang kita ke latihan soalnya. Seorang bermain akrobat memutar tongkat yang panjangnya 2 meter dan masanya 80 gram dengan poros di tengah tegak lurus tongkat. Kecepatan sudut tongkatnya adalah 9 radian per sekon. Hitunglah momentum sudut tongkat dan energi kinetik rotasi tongkatnya ya. Kalian bisa menghitung ini. Nanti untuk yang hukum kekekalan momentumnya ya, kita akan coba di latihan berikutnya ya. Sekian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kalian bisa tanya di kolom komentar apabila masih bingung ya, atau chat di sosial media saya. Bye, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.